Penahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan kurban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti tidak beragi. Lalu kumpulkan segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Musa lalu menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan mereka dibasuhnya dengan air. Sesudah itu, ia mengenakan jubah dalam pada Harun, mengikatkan ikat pinggangnya, mengenakan jubah luar serta baju efod padanya, mengikatkan tali pengikat baju efod sehingga terikat erat padanya. Dikenakannya tutup dada padanya, dan ditaruhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ia menaruh serban di kepalanya, dan pada serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan menguduskan semuanya itu. Ia memercikkan sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan mengurapi mezbah itu serta segala perlengkapannya, juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian ia menuangkan sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan mengurapi dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah jubah dalam pada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya ikat kepala, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lembu jantan kurban penghapus dosa pun dibawa mendekat. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan kurban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, sehingga disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Selebihnya dari darah itu dituangnya ke bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Musa mengambil seluruh lemak yang melekat pada isi perut, juga umbai hati dan kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian dibawalah domba jantan kurban bakaran. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Domba itu lalu disembelih, dan Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu kepala dan bagian-bagiannya serta lemaknya dibakar oleh Musa. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Musa pun membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, suatu kurban oleh api bagi Tuhan, yang aromanya menyenangkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian dibawalah domba jantan yang lain, domba persembahan penahbisan. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka.
Selebihnya dari darah itu disiramkan oleh Musa pada mezbah sekelilingnya. Ia mengambil lemaknya, ekornya yang berlemak, seluruh lemak yang melekat pada isi perut, juga umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dari dalam bakul berisi roti tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, ia mengambil satu roti bundar tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu meletakkannya di atas seluruh lemak dan paha kanan itu. Ia menaruh seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya, dan mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Musa lalu mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka dan membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran. Itulah persembahan penahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan penahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa juga mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya pada Harun dan pakaiannya, pada anak-anaknya dan pakaian mereka. Dengan demikian ia menahbiskan Harun dan pakaiannya, juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Berkatalah Musa kepada Harun dan anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah kamu harus memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan penahbisan, seperti yang telah diperintahkan kepadaku. Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Apa yang tersisa dari daging dan roti itu harus kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai genap perayaan penahbisanmu, karena perayaan penahbisan akan berlangsung selama 7 hari. Seperti yang dilakukan pada hari itu, demikian juga Tuhan memerintahkan supaya kamu lakukan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, kamu harus tinggal siang malam selama 7 hari. Kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Harun dan anak-anaknya pun melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Para imam menerima jabatannya. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu seekor lembu muda untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Keduanya tak bercela, lalu persembahkanlah di hadapan Tuhan. Kepada orang Israel engkau harus mengatakan demikian, ambillah seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, juga seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur 1 tahun dan tak bercela untuk kurban bakaran. Ambil juga seekor lembu dan seekor domba jantan untuk kurban keselamatan, supaya dikurbankan di hadapan Tuhan, dan kurban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian mereka membawa apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Segenap umat itu pun mendekat dan berdiri di hadapan Tuhan. Musa berkata, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk kamu lakukan, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Lalu Musa berkata kepada Harun, datanglah mendekat ke mezbah, olahlah kurban penghapus dosa dan kurban bakaranmu, serta adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah perdamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun lalu mendekat ke mezbah dan menyembelih anak lembu yang akan menjadi kurban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun membawa darah lembu itu kepadanya,
Dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu serta membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah. Selebihnya dari darah itu dituangnya ke bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari kurban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Kemudian Harun menyembelih kurban bakaran, dan anak-anaknya menyerahkan darah kurban itu kepadanya. Lalu Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Mereka juga menyerahkan kepadanya kurban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuh dan dibakarnya di atas kurban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Ia mengambil kambing jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi bangsa itu, lalu menyembelih dan mempersembahkannya sebagai kurban penghapus dosa, seperti yang pertama. Kemudian ia membawa kurban bakaran ke mezbah dan mengolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, ia membawa kurban sajian dan mengambil segenggam darinya, lalu membakarnya di atas mezbah di samping kurban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi kurban keselamatan bagi bangsa itu. Anak-anak Harun lalu menyerahkan darah kurban itu kepadanya, dan Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi seluruh lemak dari lembu dan domba jantan itu, baik ekor yang berlemak maupun lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, seluruh lemak itu mereka letakkan di atas dada kedua kurban itu. Lalu Harun membakar seluruh lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Ia turun setelah mempersembahkan kurban penghapus dosa, kurban bakaran, dan kurban keselamatan. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu keluar memberkati bangsa itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Kematian Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh dupa di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api pun keluar dari hadapan Tuhan melahap keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang dekat denganku, aku menyatakan kekudusanku, dan di hadapan seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Harun pun terdiam. Lalu Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, dan berkata kepada mereka, datanglah kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka pun datang dan mengangkat mayat itu. Keduanya masih berjubah dalam, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung, membiarkan rambutmu terurai dan mengoyak pakaianmu, supaya jangan kamu mati dan segenap umat ini dimurkai Tuhan. Saudara-saudaramu lah seluruh bangsa Israel yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukannya sesuai dengan perkataan Musa. Larangan minum minuman keras bagi imam.
Tuhan berfirman kepada Harun, "Jangan engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu harus dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tahir, serta dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Bagian kurban untuk imam. Berkatalah Musa kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang masih hidup, "Ambillah kurban sajian yang tersisa dari segala kurban oleh api bagi Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, sebab itulah bagian maha kudus. Kamu harus memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah yang ditetapkan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan bersama anak-anakmu laki-laki dan perempuan di tempat yang tahir, karena semuanya diberikan sebagai yang ditetapkan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu harus mereka bawa bersama lemak segala kurban oleh api itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan." Kemudian Musa dengan teliti mencari kambing jantan kurban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu ia memarahi Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang masih hidup itu. Katanya, "Mengapa tidak kamu makan kurban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu menyingkirkan kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakan kurban itu di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan kurban penghapus dosa dan kurban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti itulah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan kurban penghapus dosa, mungkinkah hal itu baik di mata Tuhan?" Mendengar hal itu, Musa menyetujuinya.